Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendro Prasetyo Kusumo. Saya adalah dosen Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan perilaku hidup sehat pada pasien diabetes mellitus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa diabetes mellitus atau yang disebut dengan DM merupakan salah satu penyakit kronis yang diakibatkan oleh disfungsi sel beta pankreas. Ada dua diabetes mellitus, yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1 dan yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2. Perbedaannya ada di mana? Pada diabetes tipe 1, sel beta pankreas mulai dari lahir itu sudah rusak. Berbeda pada diabetes mellitus tipe 2, di mana sel beta pankreas rusak diakibatkan oleh perilaku hidup yang tidak sehat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kita ketahui juga bahwa fungsi daripada sel beta pankreas tersebut adalah menghasilkan insulin. Pada saat glukosa di dalam darah meningkat, maka produksi insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas akan ikut meningkat. Dengan seiringnya waktu, maka sel beta pankreas akan mengalami disfungsi. Hal ini diakibatkan oleh tingginya kadar glukosa di dalam darah. Diabetes mellitus ditandai oleh kurangnya produksi insulin atau tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang sudah dihasilkan. Ada beberapa gejala yang sering dikeluhkan oleh pasien. Gejala yang paling umum adalah banyak makan, banyak minum, dan banyak buang air kecil. Sebagian besar pasien datang ke layanan primer, baik itu di puskesmas ataupun di klinik, mereka mengeluh 3 gejala tersebut. Dan tidak sedikit juga pasien mengeluhkan mata kabur dan penurunan berat badan. Hal ini tentu saja perlu kita curigai bahwa pasien atau seseorang ini menderita diabetes mellitus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana langkah selanjutnya ketika ada pasien mengalami atau mengeluh banyak makan, banyak minum, dan banyak buang air kecil? Maka kita sebagai dokter yang harus kita lakukan adalah yang pertama memeriksa kadar glukosa darah atau glukosa darah puasa pasien. Yang kedua, mengukur hemoglobin A1C atau HbA1c pasien tersebut. Jika di dalam 2 pemeriksaan tersebut mengalami peningkatan, maka pasien tersebut sudah terdiagnosis diabetes mellitus. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa nilai normal untuk kadar glukosa darah pasien diabetes mellitus adalah pada kondisi puasa dikatakan normal jika gula darah kurang dari 126. Sedangkan untuk gula darah tidak puasa atau yang disebut dengan glukosa darah sewaktu itu dikatakan normal jika gula darahnya kurang dari 200. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui di layanan primer. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan, jangan ditunda-tunda. Begitu ada keluhan banyak makan, banyak minum, banyak pipis, maka segera lakukan pemeriksaan darah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan meningkatnya prevalensi diabetes mellitus ini menjadi beban pemerintah Indonesia. Ya. WHO melaporkan bahwa saat ini Indonesia menempati peringkat keempat prevalensi DM di dunia. Dan ini diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2030. Di Indonesia sendiri disebutkan bahwa diabetes mellitus tipe 2 menduduki peringkat ketiga terbanyak setelah penyakit jantung koroner dan stroke. Selain itu, diabetes mellitus juga mengakibatkan kematian tertinggi nomor 3. Nah, hal ini menjadi fokus pemerintah untuk bagaimana segera menurunkan prevalensi diabetes mellitus termasuk komplikasinya. Nah, ini peran dari puskesmas dan peran dari rumah sakit perlu kita tingkatkan, di mana peran puskesmas itu harus berhasil
atau mampu mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus, sedangkan di rumah sakit, di level rumah sakit, dokter spesialis harus mampu mencegah terjadinya komplikasi akibat diabetes mellitus. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, di depan tadi kami sudah menyampaikan bahwa komplikasi menjadi fokus di rumah sakit. Hal ini disebabkan oleh tingginya glukosa darah yang berkepanjangan, yang tidak diobati secara konsisten, dan kemudian tidak diikuti dengan perilaku gaya hidup yang konsisten, maka komplikasi ini akan lebih mudah pada pasien diabetes mellitus. Ya, jadi lebih mudah terjadi pada pasien-pasien yang tidak patuh melakukan pengobatan dan tidak patuh dalam perilaku hidup sehat. Sehingga peran dokter spesialis di rumah sakit adalah bagaimana memberikan edukasi tentang perilaku hidup sehat agar pasien tidak terkena komplikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwa perilaku hidup sehat itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu, baik itu yang sehat maupun yang tidak sehat, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya dalam mencegah gangguan kesehatan atau terjadinya komplikasi dari suatu penyakit. Contohnya kalau di sini adalah diabetes mellitus. Nah, untuk mencegah komplikasi ini memang butuh peran yang sangat kuat ya, baik itu dari pasien sendiri maupun dari dokter spesialisnya. Ya. Jadi WHO dan Perkeni atau Perkumpulan Endokrin Indonesia telah merekomendasikan untuk setiap individu melakukan perilaku hidup sehat. Nah, perilaku hidup sehat yang seperti apa yang direkomendasikan oleh WHO dan Perkeni? Yang pertama adalah setiap individu direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang selama 30 menit per hari atau selama 60 menit per 2 hari. Nah, intensitas fisik yang direkomendasikan itu adalah intensitas aktivitas fisik dengan intensitas sedang, contohnya jalan cepat gitu ya. Kemudian renang boleh, bersepeda juga boleh gitu. Kemudian yang kedua adalah individu mampu melakukan kontrol pola makan. Artinya gimana? Artinya seseorang mampu memprediksi berapa kebutuhan kalori yang dibutuhkan. Jangan sampai pasien melakukan atau mengurangi bahkan tidak makan nasi tapi makan gorengan. Ya, padahal gorengan itu kalorinya jauh lebih tinggi dibandingkan kalori. Sehingga perlu adanya edukasi untuk memberikan informasi bahwa kontrol pola makan itu tidak mesti tidak makan nasi. Nah, gitu kita harus jelaskan di situ. Tidak merokok dan tidak mengonsumsi alkohol, ya. Jadi perlu kita edukasi bahwa rokok dan alkohol itu sangat berpotensi meningkatkan komplikasi pada pasien diabetes mellitus. Yang keempat adalah menghindari stres. Nah, ini menghindari stres itu harus kita sendiri yang bisa melakukan manajemennya. Oke. Nah, untuk melakukan perilaku hidup sehat tersebut diperlukan peran dari puskesmas, ya. Nah, peran puskesmas ini memberikan edukasi. Salah satunya memberikan edukasi. Kita ketahui bahwa pilar pertama tata laksana diabetes mellitus adalah edukasi. Nah, edukasi itu seperti apa? Edukasi itu adalah kegiatan yang mampu membantu pasien dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan efikasi diri yang baik dalam mengontrol diabetes mellitus. Ketika pasien memiliki pengetahuan yang bagus, maka diharapkan sikap terhadap pengelolaan diabetes tersebut akan lebih bagus ya. Dengan sikap yang lebih baik, maka pasien akan merasa yakin dan percaya diri terhadap kontrol diabetes yang mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk diskusi kali ini saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian
dan apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.